Indonesia selama puluhan tahun dikenal sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, hingga politik diwarnai oleh nilai-nilai dan identitas Islam. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul perbincangan serius di kalangan akademisi, pengamat sosial, serta komunitas keagamaan tentang adanya indikasi penurunan persentase umat Islam di Indonesia. Meskipun secara jumlah absolut umat Islam masih terus bertambah karena pertumbuhan populasi, namun persentase atau proporsinya dibandingkan total penduduk Indonesia menunjukkan gejala penurunan. Pertanyaan pun mencuat. Apakah benar umat Islam di Indonesia semakin sedikit secara persentase? Apa saja faktor penyebabnya? Bagaimana data resminya? Dan apa dampaknya terhadap masa depan bangsa? Isu ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang sensus penduduk dan pencatatan agama di Indonesia. Selama Orde Baru hingga awal reformasi, sistem administrasi kependudukan hanya mengakui 6 agama resmi: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu. Siapapun warga negara Indonesia harus mencantumkan salah satu dari 6 agama tersebut di KTP-nya. Meski pada kenyataannya ada jutaan orang yang sebenarnya menganut kepercayaan lokal, seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Marapu, dan lainnya. Banyak dari mereka yang secara administratif memilih Islam sebagai identitas resmi, baik karena tekanan sosial maupun keterpaksaan administratif agar dapat mengakses layanan negara. Situasi ini menyebabkan jumlah umat Islam secara statistik menjadi sangat besar. Namun, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pada 2011 yang membolehkan aliran kepercayaan dicantumkan di kolom agama, terjadi pergeseran besar dalam statistik kependudukan. Data sensus penduduk tahun 2010 mencatat bahwa umat Islam mencapai sekitar 87,11% dari total populasi Indonesia. Namun, sensus tahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi 86,88%. Angka ini mungkin terlihat kecil, hanya sekitar 0,3%. Namun secara populasi berarti jutaan orang yang sebelumnya tercatat sebagai Muslim, kini tercatat sebagai penganut kepercayaan lain atau berpindah agama. Dalam jangka panjang, tren penurunan persentase ini menjadi perhatian banyak pihak, terutama jika dibandingkan dengan tren peningkatan jumlah penganut agama lain seperti Kristen, Protestan, dan Katolik, yang angkanya cenderung naik, serta kolom kepercayaan, yang mulai banyak diisi oleh mereka yang dulunya masuk statistik Islam secara administratif. Faktor penyebab utama dari penurunan persentase ini tidak bisa dilihat secara tunggal. Pertama adalah soal koreksi data. Banyak orang yang sejak dulu bukan Muslim, tetapi terpaksa memilih Islam sebagai identitas administratif karena tidak ada opsi lain. Setelah diperbolehkan mencantumkan penghayat kepercayaan dalam KTP, mereka berpindah ke identitas asli mereka. Hal ini terjadi secara luas, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian daerah di Nusa Tenggara Timur basis budaya Kejawen dan aliran kepercayaan lokal lainnya. Kedua adalah meningkatnya kegiatan misionaris dan pendampingan sosial oleh lembaga-lembaga non-Muslim yang menyasar komunitas miskin, mu'alaf yang tidak dibina, anak-anak panti asuhan, dan kelompok rentan lainnya. Dalam situasi sosial yang lemah dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta ekonomi, ketergantungan pada lembaga sosial non-Muslim bisa berujung pada perpindahan agama. Ketiga, terjadi juga pergeseran spiritualitas di kalangan generasi muda. Banyak anak muda dari kalangan kelas menengah terdidik yang semakin terbuka terhadap pluralisme, bahkan memilih menjadi agnostik, ateis, atau spiritualis bebas yang tidak terikat oleh institusi agama. Fenomena ini makin menonjol di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Mereka tidak selalu melakukan perpindahan agama secara administratif, tapi secara identitas keagamaan mereka tidak lagi merasa sebagai Muslim yang taat. Bahkan banyak yang menyembunyikan identitas Islamnya karena tekanan sosial dari kelompok sekuler di sekitarnya. Keempat, pernikahan lintas agama menjadi jalur umum terjadinya perpindahan agama, terutama perempuan Muslim yang memilih menikah dengan laki-laki non-Muslim dan mengikuti agama pasangannya demi legalitas pernikahan. Hal ini marak terjadi di perkotaan, terutama di kalangan kelas menengah atas yang lebih liberal dalam memahami agama. Kelima, fertilitas atau tingkat kelahiran di kalangan umat Islam juga mengalami penurunan. Dulu, keluarga Muslim dikenal memiliki anak banyak, namun kini justru lebih banyak keluarga Muslim muda yang memilih memiliki 1 atau 2 anak. Alasannya beragam.
ekonomi, pendidikan, hingga gaya hidup urban. Sementara itu, beberapa komunitas non-Muslim tertentu, seperti Kristen di pedalaman Papua dan NTT, justru memiliki angka kelahiran yang tinggi, meski populasinya secara umum masih kecil. Dengan demikian, dalam jangka panjang, gap pertumbuhan ini bisa menyempitkan dominasi umat Islam secara statistik. Pengaruh pengakuan terhadap agama lokal seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, dan lainnya juga cukup signifikan. Selama puluhan tahun mereka dipaksa masuk Islam karena tidak ada kolom agama yang bisa mereka isi di KTP. Kini mereka bebas mengekspresikan kepercayaan asli mereka dan tidak lagi tercatat sebagai Muslim. Ini menyebabkan angka statistik umat Islam menurun, bukan karena murtad, tapi karena pencatatan yang lebih jujur. Di sisi lain, ini menunjukkan keberhasilan perjuangan kelompok adat dan kepercayaan lokal dalam memperoleh pengakuan yang selama ini ditekan oleh hegemoni agama mayoritas. Lalu, apakah ada tekanan atau upaya sistematis dari agama lain untuk menekan jumlah umat Islam? Secara struktural, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya gerakan masif yang bersifat koersif atau memaksa. Namun, secara kultural dan sosial, banyak aktivitas dakwah lintas agama dilakukan melalui pendekatan pendidikan, sosial, kesehatan, dan bantuan ekonomi. Gereja-gereja di daerah terpencil membangun sekolah, puskesmas, dan program bantuan pangan yang menyasar komunitas miskin tanpa melihat agamanya. Ketika lembaga keagamaan Islam tidak hadir atau gagal memenuhi kebutuhan mereka, maka keterbukaan terhadap agama lain menjadi jalan yang mereka tempuh. Beberapa pihak menyebut ini sebagai pemurtadan terselubung. Tapi faktanya lebih merupakan kegagalan negara dan ormas Islam dalam mendampingi kelompok marginal. Kelompok masyarakat yang paling rentan berpindah agama adalah masyarakat miskin, mualaf yang tidak dibina, anak-anak yatim yang diasuh lembaga non-Muslim, perempuan Muslim yang menikah dengan non-Muslim, serta generasi muda perkotaan yang terpapar pemikiran sekuler. Di luar itu, banyak juga komunitas adat dan masyarakat adat yang sejak dulu sebenarnya bukan Muslim, tapi baru belakangan ini secara administratif bisa mencatatkan identitas aslinya. Perpindahan agama tidak terjadi begitu saja, tetapi karena adanya celah dalam pembinaan umat, minimnya pendidikan agama yang mencerahkan, serta hilangnya peran negara dalam menjamin kebebasan beragama, sekaligus melindungi kelompok rentan. Dampak dari tren penurunan persentase umat Islam ini tidak hanya bersifat statistik, tetapi juga mempengaruhi dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Secara sosial, bisa terjadi fragmentasi identitas di tengah masyarakat yang selama ini merasa mayoritas. Ketika jumlah Muslim mulai tidak dominan di beberapa daerah, maka hubungan antaragama harus dikelola lebih baik agar tidak memicu konflik identitas. Secara budaya, nilai-nilai Islam yang selama ini menjadi arus utama bisa mulai tergerus oleh kebangkitan nilai-nilai lokal atau budaya global yang lebih sekuler. Misalnya, seni budaya Kejawen yang dulunya dianggap sinkretik dan dikesampingkan, kini justru mulai bangkit sebagai identitas baru yang membentuk gaya hidup spiritual generasi muda. Secara ekonomi, pergeseran identitas agama juga berpengaruh pada pola konsumsi, gaya hidup, dan preferensi pasar. Komunitas Muslim memiliki industri halal, tren hijrah, produk syariah, dan sistem keuangan non-riba yang berkembang pesat. Jika persentase Muslim menurun dan terjadi pergeseran nilai di generasi muda, maka pasar syariah bisa terancam stagnan. Secara politik, penurunan dominasi umat Islam bisa mengubah peta kekuatan elektoral. Selama ini, partai politik berbasis Islam cenderung mengambil dukungan dari mayoritas. Jika kekuatan umat melemah atau terpecah secara identitas, maka kekuatan politik berbasis Islam juga bisa melemah. Kelompok minoritas yang lebih solid dan terorganisir bisa mengambil peran yang lebih besar di sektor publik dan pemerintahan. Lantas, bagaimana respons dari organisasi-organisasi Islam dan pemerintah terhadap fenomena ini? Beberapa ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya mulai menyadari pentingnya pembinaan umat berbasis akar budaya dan pendekatan sosial. NU misalnya, gencar mengembangkan Islam Nusantara yang ramah budaya lokal dan memperkuat dakwah kultural. Muhammadiyah fokus pada pendidikan, rumah sakit, dan kesejahteraan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat miskin. Beberapa lembaga zakat juga memperluas program bantuan hingga ke wilayah-wilayah terpencil yang selama ini jadi target utama misionaris non-Muslim. Namun, masih ada kekurangan dalam koordinasi antar ormas dan lemahnya strategi dakwah berbasis riset dan data.
Pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan program penguatan moderasi beragama, namun tidak secara spesifik menargetkan pembinaan kelompok rentan atau pencegahan perpindahan agama. Seringkali program moderasi beragama lebih bersifat simbolik dan administratif. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi dilema antara menjamin kebebasan beragama dengan menjaga dominasi nilai-nilai mayoritas. Maka tidak jarang muncul benturan antara kepentingan kelompok Islam dengan pengakuan atas agama lokal atau keberadaan minoritas. Ke depan, jika tidak ada upaya serius dalam membina umat Islam, terutama di kelompok marginal, menata ulang strategi dakwah, dan memperkuat peran ormas dalam pelayanan sosial, maka penurunan persentase umat Islam akan menjadi tren jangka panjang. Apalagi, generasi muda urban yang menjadi tulang punggung masa depan tampaknya makin menjauh dari institusi keagamaan formal dan lebih menyukai spiritualitas bebas yang tidak terkait doktrin. Untuk itu, umat Islam perlu berbenah, tidak hanya dengan memperbanyak dakwah, tapi juga dengan memperbaiki kualitas kehidupan umat, memperkuat pendidikan, dan menjawab kebutuhan zaman. Dominasi jumlah tanpa kualitas tidak akan bertahan lama. Dengan demikian, benar adanya bahwa persentase umat Islam di Indonesia mengalami penurunan, bukan karena konversi besar-besaran, tetapi karena koreksi data administratif, perubahan identitas budaya, tekanan sosial ekonomi, dan kurangnya pembinaan terhadap kelompok rentan. Isu ini bukan sekadar soal angka, tapi juga menyangkut arah masa depan Indonesia sebagai bangsa yang plural, toleran, dan bermartabat. Jika umat Islam ingin tetap menjadi kekuatan utama, maka tantangan ini harus dijawab dengan strategi yang cerdas, terbuka, dan inklusif.